Apa yang ngebuat sebuah postingan atau meme disebut sebagai dark jokes atau lelucon gelap? Gue gak perlu ngasih tau apa itu dark jokes gitu, karena gue yakin lu semua pasti lebih pintar dibanding gue. Apakah itu karena lelucon itu ngomongin tentang sesuatu yang secara eksplisit ya tidak bisa diterima sama banyak orang-orang, atau apa karena lelucon itu ngomongin tentang sesuatu yang ada korban jiwanya? Apapun indikasinya, ngomongin soal dark jokes kita harus hati-hati dalam mengolah dan juga membuat bercandaannya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya salah dikit ya lu bakal dikira orang yang gak punya empati dan juga etika sama sekali. Itu pinggir jurang. Jadi kalau misalnya emang pengen bercandain sesuatu yang emang pinggir jurang banget gitu, lu harus tahu juga konsekuensinya apa. Nah, ngomongin soal dark jokes, tanggal 4 Maret 2026 ada sebuah postingan di Twitter yang lagi rame banget gitu ya, datang dari sebuah akun base Indonesia, punya banyak banget pengikut, ya ngebuat postingan yang mungkin sebagian orang menganggap ini dark jokes, tapi banyak di antara mereka yang menganggap kalau misalkan itu justru tidak etis untuk dibercandain. Ya, kira-kira postingannya siapa? Ya, apa postingannya dan bagaimana referensinya? Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Kita bakal ngomongin postingannya sosmed keras di tanggal 4 Maret 2026. Dimana di tanggal tersebut, sosmed keras itu buat postingan yang gak ada caption sama sekali. Ini feeling gue adminnya tahu gitu kalau misalnya ini bakal problematik. Tapi ya, karena akunnya itu chain blue, dan kalau misalnya kita ada engagement udah sampai 1 juta, mantep nih. Mungkin langsung banyak banget cuan-cuan yang bisa didapatkan gitu ya dari program monetisasinya Elon Musk gitu. Dia ngebuat gambar bilangnya Gen Z kampak, milenial cangkul. Nah, ini konteksnya apa Bang Ray? Ini konteksnya kekerasan seksual dan juga kekerasan yang bisa ya masuk ke dalam tindakan kriminal gitu loh. Nanti kita bakal coba buat memperdalam gitu kenapa disebut Gen Z itu kampak. Tapi kita lihat dulu responnya. Jadi gara-gara postingan ini banyak banget orang-orang yang pada protes kalau misalkan ini justru kayak nggak etis banget buat dibercandain, karena ya bakal ada kaum atau beberapa pihak yang justru tuh ngerasa takut kalau misalkan siapapun bakal bisa menjadi korban gitu. Tapi entah kenapa bisa dibercandain sama akun yang besar yang sampai udah punya 3 juta pengikut. Ya bahkan kalau misalnya dari kolom komentarnya ya Omar Dial, The Legends gitu ya, sampai komentarin ini. Sobat miskin pun komentarin dan masih banyak lagi. Yang ngasih juga banyak bilang kalau misalnya ini mungkin salah satu postingan bait gitu ya buat nyari engagement gitu. Tapi gue sebenarnya nggak tahu konteksnya ini di mana. Ini merujuk ya, yang Gen Z kampak ini merujuk pada sebuah fenomena di mana ada seorang mahasiswa yang tiba-tiba datang ya ke sempro mahasiswi, terus tiba-tiba ngebacok si ceweknya tersebut yang abis sempro ya atau sebelum sempro gitu, gue nggak tahu, yang jelas kayak gitu ya kronologinya. Dan ini udah banyak banget diberitain di beberapa portal media nasional, kayak misalnya dari suara.com dengan judul cerita awal kedekatan mahasiswa dan mahasiswi Win Suska sebelum tragedi berdarah cinta ditolak. Ya gara-gara fenomena ini banyak banget orang-orang yang langsung ngomongin tuh ya si pelaku dan juga si korban. Pelaku kalau nggak salah namanya Rehan, korban kalau nggak salah inisialnya tuh F gitu ya. Nah kenapa gue males banget ngebahas ini, karena basically pelaku itu inisialnya R gitu. R kenapa problematik banget gitu ya, astagfirullahaladzim. Tapi sebelum gue pengen kasih tau kronologi kayak gimana, gue pengen kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa buat apa Bang? Berdoa biar kita kagak jumawa ketika ngebahas apa yang dilakukan sama Rehan gitu ya, biar kedepannya kita terlindungi dari niatan-niatan jahat kayak gini. Karena kita gak ada yang tahu men di masa depan tuh kayak gimana, ya gak sih? Kita ngomongin kayak gila ya si Rehan sampai gini-gini, tapi gak ada yang tahu anjir, sumpah dah. Ya kan, gue pun kalau misalnya ngomongin soal problem nikah gitu, bener-bener gak pengen jumawa dah. Ngomongin soal ada pasangan yang emang udah 5 tahun 10 tahun nikah gitu, tiba-tiba cerai dan segala macem gitu. Itu berarti hubungannya gak baik-baik aja gitu. Gue ngomong gampang kayak gitu, tapi pernikahan gue mungkin baru 2-3 tahun gitu. Kita gak tahu kan 5-10 tahun lagi kayak gimana. Jadi masa depan tuh gak nentu. Makanya gue pengen kita sama-sama berdoa dulu sebelum akhirnya ngebahas tentang apa yang dilakukan sama Rehan. Karena apa? Karena ya balik lagi, berdua pun gak ada salahnya, dan lindungan itu perlu biar seenggaknya kita bisa mengendalikan emosi masing-masing. Jadi konteksnya sedikit udah gue jelasin kan tadi. Kalau misalnya menurut beberapa berita-berita awal, katanya ini cinta bertepuk sebelah tangan. Rehan nganggep kalau misalkan si korban itu memberikan harapan sampai pada akhirnya kagak bisa diterima ya kenyataannya, kalau misalkan si Rehan mungkin cuma ngerasain sendiri gitu ya perasaan kayak gimana, terus habis itu waktu sempro dia langsung ngebacok kayak gitu. Kejadiannya cepet banget, akhirnya langsung diringkus. Terus habis itu sekarang kalau misalnya lihat kabar terbarunya, dia kena tuntutan 12 tahun penjara karena kena pasal percobaan pembunuhan. Bang No pun setahu gue udah sempat ngebahas ini, cuman dia sedikit keliru bilang kalau misalnya korbannya meninggal dunia gitu, padahal belum, masih kritis. Cuman dia juga udah klarifikasi itu di kolom komentar. Nah yang menarik dari permasalahan Rehan dan juga korban ini adalah ketika kita ngeliat bagaimana reaksi publik atau public opinion yang entah kenapa dari yang awalnya itu pada banyak banget yang ngedukung korban karena kabar dan juga angin-angin informasi ya,
gara-gara netizen-netizen Indonesia yang udah punya bakat FBI gitu ya, mereka nggak sedikit langsung memihak pelaku, padahal pelakunya sendiri udah melakukan tindakan kriminal. Kalau tanggapan lu kayak gimana Bare? Kalau gue pribadi ya, meskipun lu boleh empati ke pelaku gitu ya, lu boleh ngerasa relate gitu, karena nggak sedikit juga banyak yang ngerasa pernah dicurangin dan segala macam. Tapi tindakan kriminal ya tidak bisa dibenarkan, anjir. Lu boleh cemburu, lu boleh ngerasa dianatin gitu ya, lu boleh nangis sekejar-kejarnya gitu, lu boleh musuhin si orang yang pernah ngebuat lu itu ngerasa cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi lu nggak berhak sampai bisa merenggut nyawa seseorang. Itu udah masuk ke dalam ranah lain gitu loh. Maksudnya dengan lu nikah dan lu ngelakuin kekerasan aja lu bisa kena pasal KDRT, ya gak sih? Apalagi lu yang belum nikah sama sekali dan gak punya status gitu. Hak lu apa anjir buat ngelakuin itu? Ya gak sih? Nah emang apa yang buat orang-orang jadi berpindah haluan dari yang awalnya pada ngedukung si pihak korban, terus kemudian ngedukung pihak pelaku? Ya karena basically banyak banget netizen Indonesia yang nemuin sosmed pribadinya mereka berdua gitu ya, dan ngeliat kalau misalnya ternyata hubungan kedekatan antara mereka berdua ini agak anomali gitu. Ada yang nemu konten TikTok mereka, terus habis itu ngeliat mereka tuh ngelakuin sesuatu yang lebih dari temen. Ada informasi yang beredar kata si pihak cewek itu udah punya pacar, terus habis itu pelakunya cuma jadi ATS doang, dan masih banyak lagi. Terlepas dari itu semua, lu tetap nggak bisa bela pelaku meskipun lu berempati kepada pihak pelaku. Berempati mah nggak apa-apa, tapi ngedukung apa yang dia lakuin itu yang salah. Ya, ini tuh bukan kayak seakan-akan film Disney atau film-film Hollywood gitu ya, dimana lu bakal nemuin villain yang alasannya masuk akal dan lu suka sama villainnya gitu. Tapi ini bener-bener real world yang kalau misalkan lu terinspirasi dari apa yang dilakuin sama pihak lakinya atau pihak korbannya, ya berarti lu problematik juga coy. Sumpah, lu kalau misalkan ngerasa terhianati, kalau misalkan lu ngerasa hidup lu itu sia-sia ya, ngejar seseorang gitu, ternyata seorang itu nyurangin lu, remember, Tuhan itu selalu memberikan skenario yang terbaik buat hidup kita gitu loh. Bismillah lah ya, bismillah. Kenapa? Karena ya mungkin kita butuh nelan pil pahit kalau misalkan seseorang yang selama ini kita harapkan tidak yang begitu tertarik atau tidak yang begitu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Ini pun pernah kejadian sama gue ketika gue lagi nyari kerja gitu ya. Gue berdoa terus buat dapat kerjaan yang emang spesifik, tapi ternyata ketika gue dapat kerjaannya, gue ngerasa itu nggak cocok buat gue. Kayak gitu loh. Itu pil pahit banget. Gue sampai 3 hari nggak mandi aja. Itu bener-bener masa-masa dimana gue udah quarter life crisis lah istilahnya kayak gitu. Jadi begitulah kira-kira permasalahan dari mahasiswa dan juga mahasiswi UIN Suska ini. Sampai pihak kampus langsung turun tangan loh. Kalau nggak salah tuh langsung nge-DO pelakunya nggak sih? Nah, pergeseran opini publik dari yang awal itu ngedukung cewek menjadi dukung cowok gitu ya, ini pun udah diberitain sama TVN News dengan judul motif mahasiswa bacok mahasiswi UIN Suska Riau imbas cinta ditolak, plot twist Tipomin, media sosial pelaku bikin geger. Nah, gara-gara inilah akhirnya sosmed keras buat gambar kayak gini. Jadi Kampak terinspirasi dari senjatanya Rehan gitu ya. Terus Cangkul terinspirasi mungkin dari tindakan kekerasan yang serupa juga gitu, tapi generasi millennials. Nah ini ya dianggap tidak etis sama banyak banget orang-orang di Twitter, karena siapapun bisa jadi korban. Dan ini bukan permasalahan gender, ini permasalahan siapa yang pada akhirnya punya otak kriminal kayak gitu. Yang namanya hubungan asmara, bahkan lu udah nikah sekalipun gak bisa pakai kekerasan, apalagi pakai senjata yang kayak gini. Responnya, Senja bilang, tolong ini orang kalau misalkan keluarga lo yang jadi korban masih nganggep lucu posnya ginian. Max bilang, gak lucu sama sekali, ditolak doang main keras, gak inget cowok banyak yang PHP, cewek juga tolong banget. Iya, ini tuh orang-orang jadi pada ngikutin soalnya ngomongin soal PHP juga gitu loh. Nah jadi pada susah, tapi tetap aja men, se-respect dan juga se-empati-empatinya lu jangan sampai lu menormalisasikan tindakan kekerasan seperti ini gitu. Terus ada juga yang sampai ngutip postingan orang lain juga gitu, yang kayaknya tuh menormalisasikan bercandaan ataupun meme yang kayak gini. Kayak misalnya yang dikirim sama Ken Casey dengan bilang, orang itu apa nggak mikir ya, kenapa mudah kali meremehkan sesuatu yang serius dengan menjadikannya meme kayak gitu. Di Instagram udah ketemu akun-akun yang bikin konten nggak sensitif serupa, udah ditegur kalau itu konten mewajarkan kekerasan, tetap aja nggak digubris. Mending confess dulu atau kapak dulu, bingung nih tak mungkin bisa nih, aduh bahaya banget coy. Orang tiba-tiba jadi psikopat cuma gara-gara kayak, oh gue relate nih sama si cowoknya gara-gara cintanya bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Makin banyak orang yang ngasih tahu kalau misalnya ini benar-benar tidak etis untuk dijadikan bercanda gitu ya. Bahkan ada yang langsung ngutip dengan bilang, kalau empati kamu mati minimal jangan tertawakan kematian. 1391 perempuan korban femisida, udah ada datanya gitu.
Nah, dibalas kasus Ian adalah salah satu kasus pemerkosaan dan pembunuhan paling brutal dalam sejarah kriminal Indonesia. Bisa jadi dijadiin bahan bercandaan report rame-rame. Yes. Begitulah kira-kira bro, konteks lebih jelasnya kenapa sosmed keras digoreng di tanggal 4 Maret 2026 ya. Ini adalah permasalahan yang lagi-lagi gitu ya. Gua kesel banget sama Elon Musk gara-gara Chain Blue aja. Sebenarnya Chain Blue itu nggak masalah kalau misalnya emang worth it untuk didapatkan gitu ya. Kalau misalnya emang digunakan sebagai verification check. Tapi sekarang kan Chain Blue dipakai untuk bisa memonetisasi sesuatu kan. Jadi apapun pasti bakal dibuat dan juga diposting. Meskipun ya ini kontroversial ataupun brainless gitu loh. Hal yang sama pun gue temukan di beberapa akun-akun Chain Blue. Kayak misalkan dari GPX News. Ini dia sering banget ngupload tentang permasalahan Iran dan juga Israel kan. Dia buat postingan kayak breaking US Delta Force troops are in the custody of the Iranian Revolutionary Guard. Jadi katanya orang-orang Amerika udah pernah nangkap-nangkapin tentara Iran. Tapi kalau misalnya lihat dari postingan dan juga fotonya ya. Dan lu lihat di sini ada logo apa ya. Lu bakal tau kalau misalnya ini tuh AI anjir. Yang lebih tololnya lagi adalah bahkan ada yang nanya ke Grok, is it real? Yes, it's not real. There's a logo of Gemini man. Oh my god, gak banyak orang yang tahu kalau misalnya ini logo Gemini loh. Bayangin kalau misalnya ini udah masuk ke WA orang dan dilihat sama kakek nenek lu. Makin percaya aja tuh fitnah dan juga berita-berita fake kayak gini. Ya, sebenarnya tuh nggak masalah kalau misalkan lu mendaftar sebagai Chain Blue terus habis itu nyari cuan, tapi caranya itu loh jangan sampai bener-bener bisa ngebuat media sosial tuh jelek gitu loh. Buat gue pribadi yang emang bekerja sebagai content creator juga gitu, yang memang nyari cuan dari internet juga gitu, terus udah ngeliat beberapa kali fenomena-fenomena di mana orang-orang banyak yang memanfaatkan celah agar mendapatkan cuan banyak. YouTube kan ada tuh era-eranya re-uploader, era-eranya YouTuber-YouTuber yang bikin konten sampah, yang translate doang kayak gitu. Sekarang di Twitter gue ngerasain itu itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait permasalahan sosmed keras. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue undur diri. Bye-bye.